Sidang Belawan. Pada zaman dahulu kala, di daerah Lampung ada sebuah raja yang memiliki 7 orang istri. Dari ketujuh istri tersebut, hanya istri terakhir yang memiliki anak. Anak itu seorang laki-laki yang diberi nama Sidang Belawan. Setelah tumbuh dewasa, Sidang Belawan gemar menangkap ikan di sungai dengan menggunakan jala. Suatu hari ketika ia sedang menangkap ikan di sungai, bukannya ikan yang diperoleh, melainkan sebutan rambut yang amat panjang. Sidang Belawan pun berkata, "Kenapa ada buntalan rambut di sungai ini?" Tanyanya dengan heran. Penasaran dengan buntalan rambut itu, Sidang Belawan pun memasukkannya ke dalam saku celananya, lalu ia berjalan menuju ke hulu sungai. Ketika hendak menebar jalannya di sebuah lubuk di dekat pancuran, tiba-tiba pandangan Sidang Belawan tertuju pada 7 bidadari yang sedang asyik mandi di lubuk itu. Sebelum para bidadari itu melihat, Sidang Belawan cepat-cepat bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dari balik batu itu, ia mengamati gerak-gerik para bidadari tersebut. Saat mereka lengah, Sidang Belawan diam-diam mengambil salah satu selendang yang diletakkan pinggir lubuk. Ternyata selendang itu milik bidadari bungsu. Selang beberapa saat kemudian, keberadaan Sidang Belawan akhirnya tercium oleh para bidadari tersebut. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, tampak bidadari bungsu sedang kebingungan mencari selendangnya. Bidadari bungsu berkata, "Kakak, apakah kalian melihat selendangku?" Tanya bidadari bungsu. "Tidak, adikku, kami tidak melihatnya," jawab bidadari sulung. Keenam bidadari itu pun pergi meninggalkan si bungsu. Bidadari yang malang itu hanya bisa meratapi nasibnya yang tidak bisa terbang karena selendangnya hilang. Sidang Belawan yang sedang bersembunyi di balik batu itu segera menghampirinya. "Hai bidadari cantik, kenapa engkau menangis?" Tanya Sidang Belawan yang berpura-pura tidak tahu keadaan yang sebenarnya. "Selendangku hilang, Tuan. Sementara kakak-kakakku telah pergi meninggalkanku seorang diri di sini," jawab bidadari bungsu dengan hati sedih. "Aku tidak bisa lagi kembali ke negeriku di Kahyangan." "Sudahlah putri, barangkali sudah menjadi nasibmu berjodoh denganku," kata Sidang Belawan. "Apa maksud perkataan Tuan?" tanya bidadari bungsu. "Kebetulan aku masih bujangan. Jika putri berkenan, aku ingin menjadi pendamping hidupku," ujuk Sidang Belawan. Bidadari bungsu menghela napas panjang lalu termenung sejenak. Setelah berpikir bahwa dirinya tidak mungkin lagi kembali ke Kahyangan tanpa selendangnya, ia pun menerima bujukan Sidang Belawan ke istana untuk diperistri. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Sidang Belawan dengan sang bidadari bungsu pun dilangsungkan dengan cukup meriah di istana. Setelah itu, keduanya pun hidup bahagia. Namun, kebahagiaan mereka ternyata membawa duka bagi keenam istri ayahnya yang lain. Mereka pun semakin benci kepada Sidang Belawan dan ibunya. Maka dengan berbagai tipu daya mereka berhasil membujuk raja agar mengasingkan Sidang Belawan dan keluarganya keluar istana. Sejak itu, Sidang Belawan bersama istri dan ibunya tinggal di sebuah kampung. Kini ia harus lebih giat bekerja dan bercocok tanam dan mencari ikan di sungai. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan sebagian hasil panen tersebut disimpan di lumbungnya jika mendapatkan hasil yang lebih. Setahun kemudian, bidadari bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Kehadiran buah hati itu membuat Sidang Belawan semakin bahagia dan giat bekerja. Demikian pula sang istri, ia semakin sayang kepada keluarganya. Suatu hari, bidadari bungsu hendak pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada sang suami, "Kanda, tolong jangan buka panci di atas tungku itu sebelum Dinda pulang," ujar bidadari bungsu. Sidang Belawan hanya menganggukkan kepalanya. Setelah sang istri pergi, Sidang Belawan yang penasaran dengan apa yang dimasak istrinya segera membuka panci itu. Saat tutup panci itu terbuka, ternyata isinya hanya sebutir beras. "Jadi selama ini istriku hanya menenak sebutir beras. Pantas saja padi di lubung tidak berkurang," gumam Sidang Belawan dengan heran. Saat siang menjelang, bidadari bungsu pun kembali dari pasar dan langsung membuka panci itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat sebutir beras itu tidak tanak menjadi nasi. Ia amat marah pada suaminya yang melanggar janjinya. "Kenapa Kanda melanggar janji itu? Coba lihat, beras yang Dinda tanak tidak jadi nasi," ujar bidadari bungsu dengan kesal. "Maafkan Kanda, Dinda," ucap Sidang Belawan. Ternyata bidadari bungsu tidak bisa menumbuk padi seperti halnya penduduk bumi lainnya. Maka ia pun menggunakan kesaktiannya dengan menanak sebutir beras menjadi satu panci nasi.
Namun kesaktian itu akan hilang jika diketahui oleh manusia. Oleh karena suaminya sudah mengetahui hal itu, ia pun harus menumbuk padi di lumbung. Tiba-tiba ia tersentak kaget saat matanya tertuju pada sebuah kain ungu di antara tumpukan padi. Sepertinya aku mengenali kain itu, gumamnya. Ternyata dugaannya benar, kain itu tak lain adalah selendang yang disembunyikan oleh Sidang Belawan. Ia pun cepat-cepat menggendong anaknya lalu terbang ke kayangan. Sidang Belawan berusaha mengejarnya tapi tidak bisa karena terhalang oleh lautan api. Namun ia tidak berputus asa, ia segera menangkap seekor ayam jantannya lalu ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, jika hamba keturunan Raja Sakti, ubahlah ayamku ini menjadi Raja Wali, pinta Sidang Belawan. Doa Sidang Belawan terkabulkan. Ayam jantannya pun berubah menjadi seekor burung Raja Wali raksasa. Ia lalu mengikatkan tubuhnya pada Raja Wali itu dengan rambut yang pernah ditemukan di sungai agar tidak terjatuh saat Raja Wali itu membawanya terbang ke kayangan. Namun ketika ia melewati lautan api itu, belitan rambut itu terbakar satu persatu hingga ia pun terjatuh dan terbakar api. Melihat kejadian itu, Raja Wali akhirnya terbang mencari pertolongan. Akhirnya Raja Wali menemukan orang tua di tepi pantai. Hai Pak Tua, tolong selamatkan tuanku yang tercebur ke dalam lautan api, pinta Raja Wali yang ternyata bisa berbicara layaknya manusia. Orang tua sakti itu pun memerintahkan Raja Wali mencari 7 batang lidi daun kelapa hijau dan 7 batang tangkai ketan hitam. Setelah kedua jenis benda itu didapatkan, orang tua itu segera membakarnya lalu berdoa, Ya Tuhan, jika Sidang Belawan keturunan Raja yang sakti, mohon dihidupkanlah dia kembali, pinta orang tua itu. Permohonan orang tua itu terkabulkan. Sidang Belawan pun hidup kembali. Setelah itu, lelaki tua itu membakar 7 tangkai ketan hitam lalu kembali berdoa, Ya Tuhan, jika Sidang Belawan keturunan Raja yang sakti, mohon antarkan dia ke kahyangan. Permohonan orang tua itu kembali dikabulkan oleh Tuhan. Maka seketika itu pula tubuh Sidang Belawan menghilang lalu tiba-tiba muncul di kahyangan berhadapan dengan 7 bidadari cantik dengan wajah dan gaya yang serupa. Sidang Belawan pun bingung mengenali istrinya di antara ketujuh bidadari tersebut. Hai Sidang Belawan, jika ingin mendapatkan istrimu, engkau harus melalui 3 ujian dari kami, ujar salah seorang bidadari itu. Apapun syarat itu akan dipenuhi demi mendapatkan kembali istriku, kata Sidang Belawan. Ketujuh bidadari itu kemudian menghidangkan 3 jenis makanan untuk Sidang Belawan yang salah satunya telah diberi racun. Jika ia salah dalam memilih, maka tamatlah riwayatnya. Ketika ia hendak memilih salah satu dari makanan itu, ia didahului oleh seekor kucing. Ternyata kucing itu menyantap makanan yang beracun hingga tewas. Maka selamatlah Sidang Belawan dan ia pun dianggap lulus ujian pertamanya. Ujian yang kedua harus dilalui Sidang Belawan adalah mengisi bak kosong yang berlubang. Ia harus ke sungai mengambil air untuk mengisi bak tersebut. Namun pekerjaan sia-sia karena setiap kali diisi bak itu kembali kosong. Ketika ia mulai putus asa, tiba-tiba gerombolan belut datang menolong. Belut-belut itu tersebut menggosok-gosokkan badannya pada lubang bak itu hingga lendirnya menutupinya. Akhirnya Sidang Belawan berhasil mengisi bak itu dengan air hingga penuh. Engkau dinyatakan lulus ujian kedua. Sebagai ujian terakhir, silakan pilih salah satu dari kami yang kamu yakini sebagai istrimu, ujar seorang bidadari. Sidang Belawan pun bingung untuk memilih di antara 7 bidadari yang serupa itu. Di tengah-tengah kebingungannya datang seekor kunang-kunang. Hai Sidang Belawan, aku akan membantumu. Jika aku hinggap di salah satu sanggul bidadari tersebut, berarti itulah istrimu, ujar kunang-kunang. Terima kasih kunang-kunang, ucap Sidang Belawan. Kunang-kunang itu kemudian terbang dan hinggap di sanggul bidadari yang berdiri paling ujung kiri. Tanpa ragu-ragu, Sidang Belawan pun segera mendekapnya. Maafkan Kanda, Dinda. Kanda berjanji tidak akan ingkar janji lagi, ucap Sidang Belawan dengan perasaan haru. Iya Kanda, Dinda pun berjanji akan hidup bersama Kanda, kata bidadari bungsu. Sementara itu ke-6 bidadari lainnya mendekati Sidang Belawan. Kamu lulus ujian Sidang Belawan, bawalah istrimu kembali ke bumi, ujar bidadari sulung. Terima kasih wahai para bidadari, ucap Sidang Belawan. Akhirnya Sidang Belawan memboyong istri dan anaknya ke bumi. Para warga pun menyambut gembira kedatangan mereka. Sejak itu Sidang Belawan hidup berbahagia bersama anak, istri, dan ibunya.